Dunia kembali berada di ambang perang dagang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggertak negara-negara mitra dagang dan menetapkan batas waktu 1 Agustus 2025. Jika negosiasi gagal, tarif tinggi hingga 50% akan diberlakukan kembali. Apakah ini strategi negosiasi atau justru awal dari krisis ekonomi global yang baru? Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan, jika negara-negara mitra tidak menyelesaikan perundingan, maka mulai 1 Agustus, tarif seperti yang diumumkan 2 April akan kembali berlaku. Artinya, masa tenggang 90 hari yang diberikan sejak April akan berakhir pada 9 Juli, dan pemberlakuan tarif baru akan dimulai hanya 3 minggu kemudian. Tarif ini bukan basa-basi. Trump mengatakan, uang akan mulai masuk ke AS mulai 1 Agustus, hampir di semua kasus. Tarif yang diumumkan pada 2 April 2025 terbagi dalam beberapa level. 10% untuk 123 yurisdiksi kecil, 20% untuk Uni Eropa, 24% untuk Jepang, 26% untuk India, bahkan hingga 50% untuk negara tertentu yang dinilai tidak bersahabat oleh Washington. Negara seperti Inggris berhasil menegosiasikan tarif tetap 10% dengan perlakuan istimewa untuk beberapa sektor penting. Langkah ini adalah bagian dari kebijakan America First yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara, melindungi industri dalam negeri, dan menekan ketergantungan impor. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran internasional. Pasar finansial dunia pun mulai gelisah. Investor bertanya, apakah ini strategi tekanan atau benar-benar permulaan perang dagang baru? Menurut Bessent, surat peringatan akan dikirim ke negara-negara yang belum sepakat. Kalau belum ada kesepakatan, maka akan kembali ke tarif lama. Itu pilihan mereka, katanya. Pemerintah AS menyebutkan sekitar selusin negara akan menerima pemberitahuan resmi mengenai tarif final yang berlaku per 1 Agustus. Namun, ada juga secercah harapan. Bessent mengatakan bahwa beberapa kesepakatan besar mungkin akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun banyak pengamat tidak optimis. Mereka menilai ancaman tarif ini justru memperbesar resiko perang dagang di tengah situasi dunia yang sudah penuh tekanan. Konflik Israel versus Iran, ketegangan Laut Merah akibat Houthi, ketidakpastian masa depan NATO dan Eropa. Negara-negara mitra juga mulai mempertimbangkan balasan tarif sebagai respon yang dapat memperparah ketegangan. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Brazil hingga Afrika Selatan yang tergabung dalam blok BRICS berpotensi menjadi korban terbesar. Ekspor mereka sangat tergantung pada akses ke pasar AS. Kenaikan tarif bisa memukul sektor manufaktur dan agrikultur. Sementara itu, negara-negara maju seperti Uni Eropa masih memiliki kekuatan untuk melawan balik secara politik dan ekonomi. Pertanyaannya sekarang, akankah Trump melunak jika negara-negara mitra merespon agresif? Atau justru gaspol dan memperluas tarif ke sektor lain, seperti teknologi dan energi? Ingat, pada periode sebelumnya, Trump telah menggunakan tarif untuk menekan Tiongkok, Meksiko, bahkan sekutu seperti Kanada dan Jerman. Kali ini, tampaknya dia memainkan strategi tekanan maksimum lagi demi memperkuat posisi tawar AS menjelang pemilu 2026.